Jajanannya sedikit. Yang ini Besar. pahami dulu. Orang milih sini atau yang satu atau dua? Yang A atau yang B? Banyak yang A. Orang mau jajan kemari atau kemari? Banyak. Orang mau jajan yang nomor satu atau yang nomor dua? Banyak orang yang maksudnya. Ini kebetulan rame saja. Kalau kita, ibu-ibu kalau mau jajan, ini anggap ibu-ibu tuh guru orang tua loh. Kalau ibu orang tua, nggak usah berpikir sebagai guru. Kira-kira mau nggak masukin anaknya di PAUD ini? Pikir. Berarti ada yang salah di sini. Oke, ibu mau jajan di sini atau di sini? Sini. Ya, semua di sini ya. Yang nomor satu atau nomor dua? Dua. Kenapa? Banyak pilihan. Banyak pilihan. Jadi mindset kita sekolah itu harus bisnis. Kenapa dia milih PAUD kita? Banyak pilihan. Ya, bukan cuma jualan ngajarin anak calistung. Itu standar. Jualan kita cuma calistung, baca tulis itu. Banyakin. Anak ibu nanti bisa jago pidato, anak ibu nanti berani percaya diri kalau dia di depan umum. Anak ibu bisa hafal juz amma, anak ibu bisa hafal 100 hadis gitu kan sana. Ya ada yang ditawarin itu banyak. Tapi cuman jangan banyak, nggak berkualitas. Oke. Berikutnya, yang nomor 2 atau belanja ke nomor 3? Nomor 3. Lebih banyak lagi, Pak. Lebih banyak lagi ya. Kita kan kalau kadang-kadang tahu nggak strategi ini dipakai strategi bisnis luar biasa karena orang keperluannya banyak. Kalau ini rezekinya sedikit karena yang dijualnya sedikit. Orang cuma beli kerupuk doang. Selesai. Ya. Cuma beli kerupuk roti udah selesai, rokok udah selesai. Tapi ketika orang kemari banyak yang dia belanja. Bedak. Ya, sabun, sikat gigi, bedak, ya semua dia akan belanja. Jadi kalau yang ini orang belanja minimal 5.000, ya, maksimal 5.000. Kalau ini kemungkinan dia belanja 100.000. 100.000 bisa habis. Artinya kalau kita, kalau banyak yang kita salurkan, orang mau bayar banyak pun nggak masalah. Ini harus dipahami dulu. Kami aja kaget, kok bisa? Uang masuk 40 juta, SPP 1,6, asrama 2,5, udah 200 loh. Artinya orang kaya itu banyak. Cuman kita yang bermental miskin. Jadi kita pikir kalau nanti mahal-mahal banyak, nggak ada yang daftar. Bukan itunya. Bukan yang sedikit daftar. Apa yang mau kita jual? Sebanyak apa yang mau kita tawarkan? Orang kan belum datang. Masuk disambut dengan security. Pagi Bapak. Hati-hati di jalan Pak. Anaknya aman. Itu sebuah pelayanan luar biasa. Itu security loh. Ya, silakan Bu, masuk Bu. Ibu mau kemana? Saya antar, silakan. Oh ibu udah ada janji, silakan. Mari Bu helmnya saya masukin. Itu pelayanan. Orang puas di situ. Udah jatuh cinta dari pelayanan awal. Itu baru security. Kalau kita nggak punya security, ya udah, siapa buru piket pagi-pagi? Ya, ini jualan loh Bu. Kalau ibu pengen punya bisnis, belajar bisnis tahun ini. Saya belajar bisnisnya di sini lebih banyak. Jadi teacherpreneur yang materi kita hari ini teacherpreneur menjadi guru yang entrepreneur, pengusaha. Dan pengusaha itu bukan bermental jualan kayak gini. Ini masih jualan namanya. Kita mau jadi pengusaha, ya masih ini jualan dulu. Tapi dengan jualan gini aja orang akan belanja 100.000. Jadi kalau SPP kita berapa SPP anak? 230. 230. Bisa dinaikin 500.000. Setengah hari. Sepi Pak nanti. Mahal kali PAUD 500. Coba, yang sekarang aja 230 orang masih bilang mahal. Mahal. Siapa dulu yang bilang mahal? Oh, iya. Yang sekarang ada nggak? Hah? Ada berapa yang sekarang? Yang bilang mahal. Enggak, yang sekarang siswa kita Oh, si sekarang 30. 30. Ada kan?
Ada. 230 kan? Ada. Segmen itu tetap ada. Hmm. Orang kaya berpikirnya bukan masalah duit. Anaknya nyaman nggak di sana? Anaknya seneng nggak di sana? Aku nyaman nggak di sana? Nitipin anak aku di sana. Jadi bukan sekedar anakku pintar nggak ya di sana. Bukan hanya itu. Orang yang banyak duit di daerah Lembang itu banyak, perumahan makin banyak di sana. Jadi kita jangan berpikir udahlah nanti nggak mampu orang tuanya, ya segitu-gitu aja sekolah kita. Naikin 230 kan? Mm-mm. Naikin 250, tapi pelayanannya lebih, orang pasti mau bayar. Nih contoh berikutnya. Ini kita bisa ngebon nggak? Bisa. Bisa kalau kenal ya. Iya kalau kan. Gitu. Kalau kita tinggal di situ gitu ya, bisa dikejar soalnya. Gitu. Kalau bukan pelanggan penghuni di situ nggak dikasih. Oke. Nah ini berjualan. Kalau ini gimana? Berapa belanja di sini? Ada apa aja soalnya? Ada semuanya di sini. Tapi sama yang 3, ini 4. Oke. 100.000 yang kita punya, kita milih yang ketiga atau yang keempat? Kalau pos lokasinya sama, ya jangan bilang jauh pak. Itu beda lagi. Ya, saya mau nanya aja, kalau lokasinya sebelah-sebelahan, milih kemana yo? 3 atau keempat? Tergantung keuangan. Dagangan dia ada dagangan juga di sini. Dan ada tambahan yang dia nggak punya. Itu dasi. Tergantung keperluan yang kita mau. Yang ketiga atau keempat? Anda sendiri Anda. Ketiga atau keempat? 4. Kenapa? Pelayanan. Ada AC-nya tadi ya. Ada sih. Berapa dia keluarin AC setiap bulan? Ada duitnya nggak tuh? Ada. Tapi dia ngeluarin AC itu bukan satu AC gitu. Kenapa? Ini namanya bisnis. Ini namanya entrepreneur. Ya, berpikir itu bukan jualan produk, tapi jualan jasa. Yang kita jual 2. Kalau ini cuma produk, tapi dia nggak jual jasa. Jadi teman-teman sekalian, orang jual produk Calistung, kita jual pelayanan dan Calistung. Pasti di banyak yang hadiah, pasti banyak yang daftar. Sampai kita akan bangun gedung baru nanti, ya tambahan kelas gitu. Jangan pula gedungnya sama, siswanya makin banyak. Akhirnya kelasnya tetap tetap ditambah, ukurannya diperkecil. Apa yang terjadi? Kurang. Gedungnya tetap sama, siswanya banyak. Kita nggak punya uang untuk nambah gedung kelas. Akhirnya kelas yang ada kita perkecil. Jadi ruangannya jadi sempit. Kira-kira nyaman nggak anak-anak? Kira-kira orang tua mau lagi nggak ke situ? Enggak. Cabut kan? Itu harus dipahami. Kalau bikin kelas, bikin anak-anaknya nyaman, bukan disempitin. Ini yang terjadi ketika orang berpikir untung, berarti dia pola pikirnya tukang jualan, bukan entrepreneur. Tukang jualan yang berpikirnya untung banyak, tapi dia nggak memikirkan kenyamanan, sehingga nggak akan ada lagi revenue. Orang nggak mesen-mesen lagi, cukup sekali udah malas lagi. Dan orang kalau ngapain punya kalian anak kalau itu apa dia nyesal di sana. Ini udah cukup anak punya anak, kok jangan lagi ngomong kayak gitu, bahaya. Itu dalam bisnis tidak boleh, haram. Haram dalam bisnis kalau ada orang tua yang ngomong keburukan sekolah kita, haram. Jadi yang dia pikirkan, biarin aja lah kan dia masih banyak yang lain. Nggak kayak gitu caranya. Hati-hati sama satu orang yang ngomong jelek sama sekolah kita. Alah, gurunya aja jutek kayak gitu, ngapain lu di sana? Senyumnya tak ada. Aku cuma dilototin, anakku dicubitin. Sih. Jadi kita bukan anakku memang pintar sih, tapi cuma lihat biru-biru di mana-mana badannya. Itu bukan berbisnis sekolah. Anda berarti bukan teacherpreneur. Kan beda ya, tukang pangkas sama barbershop. Mindsetnya beda nggak? Mm-mm. Kalau tukang pangkas gimana?
cuma sekedar memotong rambut. Ya. Tempatnya gimana? Biasa aja. Bisa ya? Hampir mirip gini Terbuka. kan? Heeh. Kalau barbershop gini kan? Iya, Ruang pintu tertutup. kaca, tertutup, ada AC, Mm-mm. ya, ditambah lagi wifi biar dia mau nunggu. Orang pinter, wifi itu bayar memang 350.000 per bulan, tapi orang rela nunggu. Kalau yang satu lagi barbershop nggak ada wifi-nya, itu beda lagi. Kecuali kalau memang yang datang punya kuota sendiri gitu. Tapi dia akan memilih yang ada wifi gratis. Jadi itu pelayanan. Ini harus yang difahami teman-teman. Jadi kita bukan sekedar kerja, terlambat kena potong, terus kita ngedumel aja, berarti kita bukan entrepreneur mindsetnya. Amin ya. Oke, jadi kita milih ini karena ada AC-nya, belum lagi nanti ada ATM-nya. Jangan salah loh strategi ATM. Orang memang cuma ngambil, tapi karena dia ngeliatin barang-barang yang dia butuhkan, beli juga lah. Jangan salah loh. Ini entrepreneur, saya ngajarin teman-teman. Kenapa akhirnya di sekolah juga harus ada? Apa yang membuat orang akhirnya mampir sebentar, tapi akhirnya tertarik? Banyak, diskon salah satunya. Akhirnya orang nanya datang. Anda kalau dikasih diskon up to 70%, kan cuma up to. Tapi orang sudah tertarik ngeliatin. Ini kemarin kan kita kan DSP kita 40 juta. Kita buat lagi diskon. Siapa yang bayar lunas sampai tanggal 15 Januari ketika diumumkan lulus, cukup bayar 35 juta. Ada? Akhirnya apa yang terjadi? Saya tadinya mau milih cicil dua kali, tapi karena saya tahu 35 juta, udahlah saya lunasin. Akhirnya uang kita menggunung. Oh dapat ini ya, udah dapat di awal. Ambil 5 juta. Pak rugi dong. Bukan kayak gitu. Entrepreneur itu bukan berpikirnya rugi, tapi gimana kalau dapat uang banyak, dia bisa buat program yang lain, dan itu akhirnya orang makin lama-lama lomba. Karena dalam bisnis itu bukan berapa banyak Anda untung di akhir, tapi berapa banyak uang yang Anda pegang setiap hari. Itu namanya free cash. Dalam bisnis itu, nah ini contoh, banyak kan yayasan akhirnya terjebak beli gedung, beli tanah, bikin kelas, akhirnya uangnya habis. Terakhir kelasnya nggak bisa diperbaikin karena uangnya udah habis. Ya. Contoh, Anda punya bisnis kayak inilah, ya, nih. Banyak ini, tapi semua banyak orang ngebon, untung atau rugi? Secara keuangan dia untung ya, tapi dalam bisnis dia kalah sama yang ini. Karena ini nggak ada istilah bond. Tiap hari dia punya uang, yang ini uangnya sama orang. Uangnya sama orang. Kalau Anda berbisnis butik, untung banyak, tapi semuanya cicil. Artinya uang kita sama orang, dan uang kita sama orang itu nggak mudah untuk nariknya. Nggak hari itu juga, tiba-tiba kita butuh untuk nambah barang, uangnya nggak ada, akhirnya barang kita itu aja. Sementara uang kita sama orang. Kita mau mengembangkan, mau tambah AC, mau tambah ini itu, nggak ada uang, karena uang kita terpegang sama orang. Itu namanya bukan bisnis, itu namanya suicide, bunuh diri. Paham? Dalam bisnis nggak boleh, haram untuk mengebon. Makanya di sini nggak ada istilah bon. Ini namanya bisnis. Ya, jadi caranya gimana supaya orang tua kami nggak nunggak SPP? Tadi uang pembangunan nggak nunggak, supaya kasih diskon, akhirnya dapat semua, nggak apa-apa, 5 juta. Tuh akhirnya orang semua bayar. Kemudian yang ini tadi kan, yang saya katakan kan, lihat anak-anak. Kalau anak-anak mau uang 1 juta tiap bulan, ya bayar SPP tepat waktu, tidak pernah nunggak. Dia bisa dapat undian 1 juta, atau 5 juta, atau sampai 10 juta, atau sampai dapat motor. Ya, ini dia. Coba perhatikan, kami selalu tepat. Jadi saya bekerja sama bagian bendahara, supaya semua tepat waktu bayar SPP. Itulah kenapa kami keluarkan sepeda motor. Berapa sepeda motor yang kita keluarkan?
30 juta. Tambah dengan uang sejuta 10 juta, 60 juta. 60 juta kita keluarkan sebagai hadiah dalam setiap tahun, tapi orang tua bayar SPP tepat waktu. Itu sama saja kalau kita bilang, Bu, kalau ibu bayar tepat waktu diskon, Bu. Jadi bisnis-bisnis kayak Uniqlo dan lainnya kan sengaja ngasih diskon besar-besaran ya supaya orang bayarnya cepat. Dan kenapa di akhir tahun orang ngasih diskon gede-gedean? Karena itu tutup buku, baru ketahuan dia untung atau buntung. Sampai segitunya gitu. Jadi sekolah itu bukan ngajar datang ngajar pulang, tapi gimana sampai keuangan pun lancar. Karena ini terkait gaji guru, terkait operasional. Oh kita mau beli apa lagi ya? Oh kita bikin apa lagi ya? Tiap hari. Nah ini yang namanya innovations culture. Sekolah, kelas, guru nggak boleh tiap bulan atau tiap tahun itu aja. Lukisannya tiap tahun sama. Ya, hiasan di kelas sama ya tiap tahun. Penghematan. Enggak kayak gitu. Gurunya tiap tahun bajunya itu. Ngajarnya gitu aja. Berarti Anda bukan teacher trainer. Ya, Anda cuma teacher. Karena mau berkembang seperti itu loh. Ada hal yang baru masuk. Nah itu kenapa kami buat kan motor tadi. Jadi anak-anak tahun 2023 masuk ada yang baru. Tahun depan nanti ada lagi yang baru. Ternyata nanti pintunya rolling door. Wah nggak perlu buka-buka pintu lagi kita sekarang. Atau harus dipikirkan karena memang kita punya budaya innovation culture namanya. Apalagi, never stop. Jadi guru itu juga sama. Ya ini saya acak-acak nih supaya mindset kita terbentuk. Gitu. Ini ya, mana dia? Jadi guru itu terus belajar ya Bu. Kita kan belajar tentang teacherpreneur kan. Maka teacherpreneur itu setiap guru akan belajar sepanjang hidupnya. Dia adalah guru yang cepat adaptif, agile, ya, kemudian selalu mencari ilmu-ilmu baru. Justru kita ngajar itu sambil nyari ilmu. Nah, contoh nih, gimana caranya? Misal ngajar dengan pola A. Oh, anak ini kayaknya dengan cara ini berhasil. Coba lagi. Oh, yang ini gagal nih anak ini. Kok masih juga nggak bisa baca? Ada apa? Nah, guru wajib belajar cara baca dengan banyak metode. Kan cara baca banyak metode loh. Iqra, baca Quran aja. Kan metodenya banyak sekarang kan. Entah apa metodenya. Metode paling lawas itu metode alif-alif. Ya kan? Kemudian ada Iqra. Kemudian ada lagi yang terbaru sekarang. Terus bertambah. Jadi kita pelajari semuanya. Jangan bilang aku nggak usah lah, malas nanti. Karena setiap metode itu spesial. Kenapa dibuat metode? Karena dia merasa ini paling efektif bagi dia. Bagi anak lain nggak efektif. Maka kita pelajari semua metode baca Quran. Mungkin itu ada anak yang cocok dengan ini, ada yang itu, ada yang enggak. Sehingga nanti Bu, mohon maaf, ini kemarin ada orang guru kita yang anaknya itu dalam 1-2 bulan itu turun berat badannya, ya itu langsung di anak polisi karena memang anaknya pengen jadi polisi, bapaknya pengen anaknya jadi polisi, anaknya itu gendut gitu Pak. Ya dalam 2 bulan dia turun sekitar 8 kilo. Terus bapaknya yang polisi di Kota Canem nelpon, Coach makasih ya, kalau ada apa-apa di Kota Canem mau Kota Canem bilang ya, sebutin aja nama saya kalau ada masalah ada apa-apa. Itu kan benefit yang kita dapatkan dari sekolah. Jadi bukan hanya gaji ya. Saya katakan tadi ada wali kelas yang dapat segepok uang dalam amplop, segepok. Ya, kemudian ada guru yang pasti dapat jilbab segala macam itu ada. Dapat privilege dari vilanya. Ada orang tua yang punya villa di Sibolangit, di Green Hill-nya. Nah, itu juga bilang gitu. Ya, Pak, kalau nanti mau pakai villa pakai aja Pak. Coba gratis. Jadi itu adalah
rezeki yang kita dapatkan dari sekolah walaupun tidak bentuk uang nominal tapi bentuk-bentuk yang lain. Itu harus dipahami. Jadi layanin anaknya, Anda dapat privilege dari orang tuanya. Dan guru kami itu pada dapatin semua gitu. Karena kita ajarin ya. Jadi guru adaptif yang selalu cari ilmu, terus aja cari ilmu baru. Layanin anaknya, oke gini nggak bisa, anak ini kayaknya pakai ini, nggak bisa juga, ternyata yang ini. Jadi kita trial and error, sehingga nanti selama 10 tahun, ini kepalanya udah bulat besar kayak gini, ini anaknya keras kepala, ya. Jadi kita bisa tahu cara nenangin dia kayak mana, strateginya pakai yang mana. Dengan melihat wajahnya aja kita tahu, udah ada. Paham sampai sini ya? Di teacher planner itu kita bukan berpikir seperti guru yang mindsetnya cuman begini, ya. Ini bukan teacher planner. Mejanya bersera, gitu ya. Bukan seperti itu. Atau guru yang asik ngebayangin uang aja ya. Papa tulis pun bayangin uang, ya. Enggak. Tapi kita guru yang adaptif, guru yang mindsetnya growth. Nah, ini saya jelasin ke teman-teman. Jadi mindset, tadi kita keliling-keliling muter-muter, ya. Mindset itu ada dua. Oke. Kalau orang miskin, orang yang kurang sejahtera, itu punya guru yang kurang sejahtera itu punya mindset fix. Jadi dia membentuk dirinya dari hal-hal baru. Ya, dia nggak menerima pelatihan, dia nggak mau ikut pelatihan meskipun pelatihannya gratis, nggak mau. Oke, dia mengunci dirinya dari ilmu-ilmu baru dari sekolah-sekolah lain. Dia nggak mau studi banding dan dia nggak mau sama sekali apapun. Jadi itu ibarat Nokia. Masuk Bu? Ya, nggak apa-apa. Gimana? Untuk guru BK? Iya. Oke, jadi kayak Nokia nih. Nokia itu kan fixed mindset dia. Sampai sekarang dia punya sistem sendiri. Dia nggak mau pakai Android kan sampai saat ini. Nggak mau, bandel kali. Ya. Samsung aja, raja segitu rajanya, dia masih mau pakai Android. Ya. Jadi kalau kita kayak Nokia, ya gitu-gitu aja, nggak akan ada yang mau nambah. Atau kayak BlackBerry, nggak mau juga pakai Android. Jadi jangan bermitra itu penting, ya, bermitra itu penting. Jadi jangan kita jago di hardware, tapi kalau software cari yang jagonya. Misal di sekolah kita mau bermitra dengan penjual ATK, ya bermitra aja. Ya. Kita mau belajar dengan mitra itu, dia belinya di mana, dia ngambil sumbernya dari mana, kualitasnya seperti apa. Akhirnya kita punya ATK sendiri. Jadi bermitra aja dulu. Bermitra itu kita belajar banyak dari mitra tersebut. Ya, seperti kita bermitra dari pakaian, kita mau tahu nih, kita kan nggak paham pakaian kan, konveksi, si ibu ini, si bapak itu ini, bahannya ini dan itu, akhirnya kita paham. Jadi di tahun ke-5 atau tahun ke-10 kita punya konveksi sendiri. Siapa itu? Guru cari ilmunya. Bu, udah deh, nanti tahun depan baju sama aku aja ya, aku sudah punya kenalan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu akan dapat yang kualitasnya lebih bagus, harganya pun terjangkau. Jangan salah ya, itu bagian dari bisnis. Kalau guru nangkap peluang, mantap nih. Bu, beda ya Bu bahannya. Jadi memang bukan kerjaan si guru memang. Bu, tolong ya PJ untuk seragam anak-anak. Siap, harusnya gitu. Padahal gajinya nggak ada, bonusnya nggak ada. Tapi kita mau belajar dari kualitas baju itu, panas dipakai anak-anak ini. Akhirnya kita bilang, Bu, jangan pakai itu lagi lah Bu, nggak bagus nih, panas, anak-anak keringetan, bau badannya, bau bajunya. Orang tua komplain. Jadi komplain yang kita terima dari orang tua, jangan langsung kita ngeblok. Ya, jangan kita ngeblok. Nih, misalnya saya tanganin komplain. Masalahnya Nokia itu dikasih kritikan, dia ngeblok. Ya, BlackBerry juga dikasih komplain, dia ngeblok. Udah banyak sih usernya minta, tapi dia nggak mau. Ya, nah kita harus growth. Ini contoh ngeblok. Saya ajarin langsung nanganin masalah komplain orang tua. Siapa yang sering dapat komplain nih? Siapa yang belum pernah dapat komplain orang tua? Nggak ada, semua pernah. Bagus. Saya pernah dipermalukan orang tua di ruangan ini, di depan pernah.
bagus, Yang bagus itu. sehat. Sehat bu, komplain itu. Tapi bukan kita buat komplain. Kalau dia ada komplain, nah ini ada strateginya, ya. Saya mau nanya dulu, pohon itu tumbuh karena pupuk kompos atau minyak wangi? Pupuk. Hah? Pupuk. Pupuk kompos, bukan minyak wangi ya. Kalau Bukan. tanaman kasih minyak wangi apa yang terjadi? Mati. Tapi tulisannya bibit, ya. Bibit minyak wangi, tapi bikin mati bibit. Oh. Kan? Oh. Iya. Tanaman disiram minyak wangi mati kan? Iya. Nah, kalau disiram pupuk, Hidup. Hidup. maksud saya itu ujian itu minyak wangi. Ya, kritikan orang tua itu kompos. Paham? Itu yang membuat kita tumbuh, grow. Jadi bukan berarti kalau tiap hari komplain berarti sekolahnya mempunyai masalah. Tapi kalau 1-2 itu hal yang biasa, lumrah. Itulah cara Allah untuk membesarkan kita. Kita doa, ya Allah besarkan kami. Ya Allah kasih pupuk kompos lah. Ya, tiba-tiba datang, apa nih ibu ini komplain marah-marah. Yang lain nggak pernah marah-marah, ibu ini aja yang punya masalah. Keluarin aja anaknya, nggak bisa. Karena orang yang kayak gitu, yang apa namanya, banyak komplainnya, rekomendasinya lebih besar. Kami pelajari, orang yang banyak komplainnya kan banyak cakapnya, Iya. lebih banyak promosinya. Kalau dia puas promosinya terus banyak, dia berulang-ulang. Orang yang banyak komplain itu sangat kritis, tapi kalau dia puas, dia sangat loyal untuk menyebarkan tanpa dibayar. Itu kami pelajari. Malah lebih berbahaya kalau orang tuanya diam-diam, bagus bu, bagus. Ada masalah bu? Enggak ada. Tapi dia nggak akan ngomong ke siapa-siapa. Ya, jadi kenapa kita bisa sampai seperti ini? Karena media sosial kita pun bergerak. Jadi ini ya manajemen komplain maksudnya. Nah, manajemen komplain itu ini saya kasih di komunikasi sama orang tua. Jadi pertama itu akan melatih kedewasaan kita, ya kan? Nah, jadi ketika kita dapat komplain nanti dari calon mertua, udah siap. Nah, itu latihan. Jadi perbesar kapasitas kita untuk bisa menikah dengan cara begini. Oke, memperbaiki diri kita, ya. Kemudian menambah pengalaman kita. Saya luar biasa nih. Mantep lah. Nanti akhirnya itu aja. Lagi. Udah pernah sih soalnya. Jadi kita nggak deg-degan. Karena ada orang yang pucat pasi gitu ya, dimarahin orang tuanya, biasa aja. Karena tiap tahun bakal begitu, biasa. Nah nanti kalau dia puas jadi saudara loh. Nih ya, ada orang tua kita yang komplainnya itu luar biasa. Bukan tiap tahun, tiap bulan. Bukan tiap bulan, tiap minggu komplain. Dia nggak puas. Tapi apa yang terjadi? Anaknya didaftarin lagi kemarin, yang kedua. Udah, kira-kira kita nolak atau enggak? Enggak. Biasanya nolak ya kan, nanti komplain lagi nih makin panjang 6 tahun ini jadinya. Enggak. Justru ketika dia komplain itu dan dia meletakkan anaknya kembali di sini, dia percaya sama kita. Itu trust. Nah, satu kata lagi, trust. Itu salah satu teacher planner. Kalau orang tua ada trust sama kita, apapun akan Percaya. diberikan kepada kita. Kepercayaan, trust. Ya. Nah ini penting. Dan terakhir akan membuat kita menjadi pelatih ahli. Ibu-ibu kalau udah kayak gini dan berhasil, bakal diundang sekolah-sekolah lain. Bu, ajarin dong, ya, bimbing dong sekolah kami seperti sekolah ibu. Itu udah dapat rezeki sendiri. Ya, teacher trainer itu dia harus jadi pelatih di bidangnya. Kalau dia jago nyanyi, dia pasti buat nyanyi-nyanyi yang baru, lirik-lirik baru, nada-nada baru. Kalau dia senang bermain, dia akan menemukan permainan-permainan baru yang melatih motorik halus dan kasarnya. Ya, dia menciptakan permainan baru yang bisa dia jual. Itu teacher trainer, guru PAUD itu paling banyak bisa jualan daripada guru-guru yang lain. Karena guru-guru PAUD itu kan anaknya masih kecil-kecil, orang tuanya masih muda-muda, masih punya kemampuan. Tapi kalau udah SMA mau jualan apa? Udah payah banyak dijual. Karena anak-anak itu udah banyak permintaannya macam-macam. Kalau anak PAUD apa aja dijual dibeli. Sama orang tuanya pasti akan dibeli. Ya, karena orang tua itu butuh sesuatu yang membuat anaknya semakin pintar. Nah, ini penting teman-teman. Ya. Jadi caranya ini yang pertama, berdoa dulu deh. Ya, berdoa supaya kita bisa menangani ini karena bukan kita yang paling jago melainkan karena Allah.
sekuat apa kita, sehebat apa kita, sepintar apa kita, kalau Allah tidak izinkan, gak akan ada mampu yang mau menegakkan orang tua. Bismillah ya Allah, ini bisa menguatkan saya, ya Allah, ini Engkau takdirkan ya Allah untuk saya, ya Allah, atas kepermintaan saya, Allah, makasih ya Allah udah ngabulin doa saya, mendatangkan orang ini di hadapan saya. Karena saya malah justru lebih besar, saya jadi besar karena komplain orang tua, bukan dari orang yang nggak pernah komplain. Karena akhirnya orang yang nggak pernah komplain kita jadi puas, nggak berkembang. Kalau ada orang komplain, nah nanti kita terus apalagi ya. Jadi pertama, hadapin orang tua, komunikasinya berdoa, ya. Doanya doa yang baik ya, jangan doa ibu, ya Allah cepatkanlah mati ibu ini. Itu nggak bagus loh. Nanti secara mindsetnya kita udah pengen ibu ini gerombolan ya, isu ambil tak, enggak. Jadi doanya yang baik dan kita harus bersyukur karena kita terzolimin, dan saat itu banyaklah berdoa. Ya Allah, apa alasan aku ya Allah, sampai kemarin aku bikin aku menangis, ya Allah kabulkan doaku, ya Allah aku harus jadi kaya supaya nggak terhina. Ini kan gitu. Oh hina kali kerja aku di sini gitu. Ya. Jadi berdoanya ya positif ya, supaya kita enak loh ending komplainnya. Kedua, tenang, relax. Nih, bagaimana cara tenang? Atur pernapasan. Atur pernapasan. Jadi kemarin saya baca buku namanya Revolusi Sehat, ya, karangan dari seorang dokter Jepang yang dulu dia kerja dari pagi jam 7 sampai jam 12 malam kliniknya, ya. Dan dia mengalami rasa sakit dan akhirnya dia belajar dan dia menemukan olahraga terbaik itu bukan lari tapi jalan. Karena jalan itu nafas kita jadinya teratur. Nah kalau orang lari kan tersengal-sengal, ya. Jadi kalau sama orang tua ngadapin orang yang marah-marah, relax saja, atur pernapasan, terus atur, ya, tarik dari hidung, buang dari mulut, terus atur. Karena kalau kita lupa napas atau kita terburu-buru, itu nggak tenang. Jadi nafas yang baik itu gimana? Tarik nafas sekali, bisa selama 2 kali kita saat tarik nafas. Jadi buang nafasnya itu selama 2 kali dari tarik nafas pertama. Misal tarik nafasnya kita cuma 2 detik, berarti buang nafasnya 4. Tarik nafas lagi, buang lagi. Ya, tapi jangan gitu di depan orang tua. Aku marah-marah kok jangan bercanda ya. Itu jadi parah. Ya. Artinya kita udah latih itu dari awal. Oke. Terus kemudian kalau nafas itu nggak efektif, ibu paksa senyum. Lebih baik paksa senyum daripada paksa marah. Dipaksa-paksa marah lebih enak paksa senyum. Dan lebih baik senyum tanpa alasan daripada marah tanpa alasan. Ya. Lebih baik senyum tanpa sebab daripada marah tanpa sebab. Kenapa kamu marah? Gak ada, aku marah. Kan lebih gila dari kenapa senyum-senyum. Ketawa ya. Nah itu aja, mana lebih enak. Ya. Jadi paksa senyum itu penting karena ketika kita narik bibir kita itu ada saraf yang akhirnya bisa memicu endorfin, ya. Jadi memang kelihatan sih orang yang senyum dipaksa, tapi ketika dia memaksa senyumnya itu hormon endorfinnya kan tersebar dan kita jadi pelari kencang. Kenapa? Karena memaksa diri kan untuk berlari. Kita kuat kenapa? Karena kita memaksakan diri kan untuk kuat. Jadi kita senyum kenapa ya? Karena kita paksain untuk senyum. Nah itu bagus buat kita loh, bagus untuk kesehatan. Nih ya, ini saya kasih tahu, jangan sampai kita mandi dulu. Ini ada penyakit luar biasa. Karena kalau kita banyak manyun penyakitan itu. Saya cek dulu volumenya. Oh.
Oke. Kalau penyakit di tubuh kita ternyata bukan hanya disebabkan oleh pola makan saja, tetapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual sebesar 50%, psikis sebesar 25%, sosial sebesar 15%, dan fisik sebesar 10%. Para profesor yang meneliti hal tersebut bahkan menegaskan beberapa masalah emosi yang bisa membuat kita sakit-sakitan. Inilah beberapa di antaranya. Yang pertama, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Oke, 5 menit marah, imun kita mati atau depresi selama 6 jam. Jadi kalau kita lagi marah, lewat tuh virus, ada orang bersin, acuh gitu kan. Kita lagi marah, berarti imun kita lagi Lemah. turun, masuk lebih cepat sakit flu, flu di sini. 5 menit aja tuh marah, kita marah 5 menit doang, tapi selama 6 jam ke depan kita rentan. Nah, jadi kalau kita lagi marah, sebaiknya langsung sujud aja atau ke musola karena nggak ada banyak penyakit di situ. Kalau musolanya apok kayak di pom bensin baru penyakitnya. Oke, hati-hati ya. Jadi banyak orang sakit itu bukan karena banyak di sekitarnya itu banyak virus, tapi karena imun kita yang lagi lemah. Cuman itu aja. Orang kalau imunnya kuat, meskipun dia di rumah sakit, nggak akan sakit. Karena dokter tuh berusaha vitamin dijaganya, minimal cara berpikirnya atau minimal dia jangan marah aja deh. Ya. Kan lebih baik senyum tanpa alasan, kan ini dia tadi. Senyum Ini tanpa penelitian alasan. ya, bukan saya yang ngomong. Yang kedua, dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita menjadi mati. Lebih berbahaya lagi dendam. Karena imun kita akan terus mati sampai kita memaafkan. Jadi lebih parah dendam. Apalagi dendam sesama teman satu sekolah gitu kan. Tiap hari gitu kan. Kapan Dendam sama orang tua yang marah, dendam sama orang tua yang udah marah-marahin kita, yang sakit siapa? Kita lah. Si orang tua senang-senang aja deh ya kan. Kita dimarahin, kita sedih, yang sakit kita. Artinya dia double impact gitu loh. Kalau bahasa anak muda itu double kill. Ya. Dimarahin kita yang sakit, kita sedih, kita sakit. Pantas kalau ada masalah. Udah. Jadi rugi kan? Ada masalah dengan orang tua. Rugi kan? Rugi. Iyalah. Nggak usah Saling dendam. sakit. Rasulullah mengatakan maafin aja. Udah. Jadi kalau orang tua marah-marah, ya Allah, udah pulang nih orang tuanya ya. Allah, udah nggak apa-apa bilang, sinilah kau, kenapa? Temenin aku dulu, aku marah kali sama ibu itulah. Masih nggak mau maaf, iya masih belum, udah tenang. Udah, tarik nafas. Udah, minta temenin kawan kita supaya kita bisa mengikhlaskan. Ya udahlah, nggak bisa kita sendiri, nggak bisa. Jadi terapi kesehatan itu harus ada pendamping. Dan kita sedang belajar menyembuhkan orang lain. Coba, pucat kali kau, kenapa? Peduli kita sama dia. Kita sedang melatih kemampuan Empati. kemampuan healing, kemampuan untuk menterapi orang. Saya belajar menterapi orang dari situ. Sampai kami ada pelatihan dan kami kemudian disuruh ke sebuah tempat untuk membantu terapi orang, nggak dibayar. Kenapa? Itu kan praktek, nge-lab. Ya. Syukur kalau dia mau kita sembuhkan. Berarti kan kita jadikan dia kelinci percobaan. Gratis kan? Kalau enggak kan harus kita bayar dia. Nah di sekolah kita datang ngeliatin anak-anak yang banyak penyakitnya, benar kan? Kita kan harusnya bayar ke sekolah loh, bukan kita digaji sekolah. Harusnya kita yang bayarin sekolah karena udah jadi lab kita. Paham sampai sini ya? Mindsetnya jangan dibalik. Aku kok kerja di sini, harusnya aku digaji. Bukan. Kalau saya di sini, saya bisa belajar, saya dapat gaji, saya dapat bonus. Coba di mana lagi lab yang kita dikasih kesempatan belajar, dikasih duit lagi. Siswanya banyak lagi. Saya belajar menterapi anak-anak yang bermasalah di sini. Dan masalah orang tua yang harus kita bantu. Jadi pahami, teacherpreneur itu dia melihat peluang, ya, opportunity, ya, bukan treatmentnya, bukan ancamannya. Karena ini tadi hasilnya rugi kali lagi. Dari situlah bermula segala penyakit. Akhirnya penyakit tambah. Kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, dan stroke atau pendarahan atau penyumbatan pembuluh darah.
Cuma 2 aja tuh, marah, dendam. Semua penyakit dari situ. Ya. Yang ketiga, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Yang keempat, Nah, jadi orang yang sakit mah itu karena Asam lambung. asam lambung. Jadi teman-teman gini ya, asam lambung itu bukan karena telat makan ya. Bukan karena Salah telat itu. makan. Bukan. Bukan juga karena makan cabai, bukan karena makan kopi, bukan karena apa-apa, karena udah stres. Mati aku makan cabai. Mahal ini. Itu dia penyebabnya, pemicunya. Karena kita udah langsung overthinking dengan penyebabnya itu, bukan penyebabnya itu. Kita yang menyebabkan, itulah penyebabnya. Kalau stres makin banyak makan, gimana? Ada orang yang stres itu makan aja ngemil gitu kan. Jadi obesitas misalnya. Maka dia harus membuat standar baru. Itulah merubah mindset itu nggak mudah. Merubah mindset, stres, aku healing kayak gitu ya dengan tarik nafas. Nah healing itu juga kita terlalu tinggi standar kita. Harus jalan-jalan ke pantai ke gunung, ngapain? Kalau saya ini saya apa? Saya buka musik instrumental terapi. Udah, saya lihat aja pemandangan. Udah keluar negeri saya. Bisa, karena saya bikin standar sendiri. Saya buat aja sini nonton, saya gedein di sini kan. Masya Allah. Kurang lagi ke kelas saya gedein lagi. Udah saya gitu, makanya kan. Bapak lagi mau libur Pak. Emang kenapa? Saya liburan loh tiap hari di sini. Ini saya di sini rapat lagi Bu, karena memang dan saya minta di sini kan ada rapat lagi, semalam ada rapat belum kelar. Dan nanti semalam juga ada kereta masuk. Nah nanti bentar lagi bus HIS masuk. Jadi saya teman-teman dapat dari libur soalnya, yang saya ingin ke sini. Jadi bagi saya ini, karena saya sering bawa anak-anak saya kemari semalam, gitu kan, bawa anak-anak ke sekolah. Karena di situ ada kolam, cobalah, private banget kan, nggak ada orang di situ. Nah ada karaoke itu tuh di atas itu yang sudut kanan itu yang di monitor tengah atas, itu kan ada yang merah kan? Ya udah saya kenal nanti karaoke aja di situ. Teriak-teriak saya nyanyi sana bukan saya gratis nggak bayar. Nanti kita ke studio lah. Ini saya kolam udah ada, gitu kan nonton bioskop. Saya nggak perlu ke bioskop di sini di aula itu saya tonton tunggu deh. Ada siapa-siapa. Jadi private banget. Oke, jadi kita yang bikin sendiri. Kalau stres itu bukan membuat kita jadi sakit mah, itu aja penyakit kita. Oke. Coba Pak, nah nggak mudah sih untuk bikin balik mood kita itu nggak mudah. Cuman tiap hari harus latihan. Oke. kita sering merasa khawatir, Khawatir. maka kita mudah terkena penyakit nyeri Ini punuk. juga overthinking ya. Nanti gimana nih? Iya. Nanti gimana nih? Nanti gimana nih? Ya. Dan itu biasanya bisa dari kita, bisa dari orang lain yang ngancamin kita. Oh nanti kayak gini. Naik kereta. Awas kok nanti kalau nggak begini gini. Ingat umur kamu udah 40. Malah 30. Gituin kok usah khawatir. Kita yang bikin standar sendiri. Jadi saya berpikir kita tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah kecewa kalau kita nggak pernah menyakitin hati kita, membuat hati kita sedih. Jadi bukan karena orang, karena kita. Ya kan? Orang maki-maki kita. Respon kita sakit hati. Berarti yang buat sakit hati dia atau kita? Kita sendiri lah. Jadi self control, orang sukses itu dia mampu mengendalikan dirinya. Saya melihat itu orang-orang kaya itu paling tenang nih. Tenang kan? Anda bisa ikutin nanti podcastnya Indra Nugroho, Pak Wiryawan, Smita. Saya selalu perhatikan podcast mereka, Tanto Yahya gitu. Tenang kali orang ini gitu. Ya, karena apa tadi nggak ada kekhawatiran, nggak ada kecemasan. Yang kelima, jika kita mudah tersinggung, maka kita akan Gampang nih. Nggak bisa tidur aku hari ini. Kau tersinggung sama siapa? Kok tahu kamu? Emang kayak gitu. Orang yang susah tidur itu karena masih merasa kesal, nggak terima sama orang itu. Coba lah, dia yang benci kita, dia yang marah sama kita nggak bisa tidur. Ruginya double kan? Ya udah maafin aja. Jadi kalau kita nggak gampang tersinggung, nah orang yang gampang tersinggung itu orang fix mindset, ya. Karena orang yang nggak mau terima kritikan siapa?
Fixed mindset. Oke, nanti saya jelasin orang fixed mindset. Pun terkena Mirip penyakit kali insomnia, sama orang-orang sulit penyakitan. tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Siapa dia sakit? Jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang Nah, overthinking berlebihan, ini kena ginjal maka nanti kita ya. akan mudah terkena penyakit ginjal. Ketakutan berlebih. Yang Overthinking. kedelapan, jika kita suka negative thinking, maka kita Ini akan khusus mudah terkena susah nyerap. distrepsia atau penyakit sulit mencerna. Yang kesembilan, jika kita mudah emosi atau cenderung pemarah, maka kita Dikit marah, dikit malah hepatitis itu. hepatitis. Karena aslinya nggak kuat untuk Jadi sobat Indonesia, ternyata untuk mirip lah orang-orang berpenyakitan ini dengan orang yang fixed mindset. Ini saya jelasin tadi kan, kita belum masuk mindset. Orang yang fixed mindset dikasih tantangan, nggak mau lah, nggak usah lah saya bu, masa saya ngurus-ngurusin baju, udah bonusnya nggak ada, gitu kan, bikin capek aja. Nah, kemudian udah menyerah, ayo bu, ini perhatian, udah lah bu, nggak sanggup, kayaknya aku nggak sanggup, itu materinya banyak kali. Kemudian dia berusaha, ngapain sih belajar, ngapain sih kerja, udahlah, percuma nanti semuanya. Dia lihat effort itu. Nah ini nih, menolak kritikan, nggak mau menerima masukan, gampang emosian, gampang tersinggung. Nah, ini orang fixed mindset ini. Makanya orang fixed mindset itu udahlah rezekinya berkurang, penyakitan. Ini harus dipahami. Saya dulu kayak gini soalnya. Ya, awal-awal saya ngajar 2 tahun pertama kayak gini. Tapi kemudian saya ikut pelatihan, bayar lagi pelatihannya. Ya, saya akhirnya terbuka mindset saya. Oh iya, ya selama ini saya salah berarti. Dan kemudian terancam kalau ada guru yang lain sukses mah iri dan cemburu. Anak baru ini pula yang jadi idola anak-anak. Gitu. Ya. Sementara growth beda. Dia siap terima tantangan, dia siap terima tugas-tugas baru, dia siap melayani, ya, dia siap terima kritik, dia akan belajar dari siapapun di sekitarnya, baik itu kepala sekolah, baik itu teman dia kerja, baik itu siswa, baik dari orang tua, dia akan belajar dari banyak hal. Karena memang dia mau belajar dan bahagia. Jadi standar kita turunin ya, jangan terlalu tinggi ya. Oke, jadi ini fixed mindset, growth mindset. Ya jelas orang-orang fixed mindset itu rezekinya sedikit, kemudian ngomel-ngomel, iyalah orang kaya, terus aja dia kaya, keturunannya jadi kaya, padahal dia bisa merubah keturunannya jadi kaya, mulai dari dulu. Oke, baik. Nah, ini sampai sini dulu, sudah dari jam 8.15 sampai jam 10 kurang 10. Ada yang mau ditanya? Silakan yang mau nanya. Belum merdeka ya. Belum teacherpreneur kalau saya. Ini tema kita teacherpreneur nih. Ada kemiripan materinya dan irisan, tapi saya lebih ke bisnis preneurnya. Ya, mindset preneurnya. Bukan guru merdeka. Kalau kemarin tuh jadi guru yang merdeka. Tapi saya belajar ngajarin ibu-ibu untuk jadi pengusaha. Oke, silakan. Ya indah, kayaknya indah. Ada yang mau ditanya? Inilah ya kan. Sale. Yuk, teacherpreneur, para guru-guru pengusaha, silakan ada yang bertanya. Pengusaha itu berani nanya loh. Saya perhatikan itu kan. Ada salah satu orang tua yang saya lihat ternyata ketika obrolan dengan kawan-kawannya dia paling pintar dulu di sekolah, paling pintar. Tapi dia lah yang paling susah dibandingkan kawan-kawan yang bandel-bandel, yang ranking corol. Kenapa? Mindsetnya. Saya menemukan di mindset bapak ini, dia mindsetnya hitung-hitungan, terlalu ngirit, terlalu khawatir, dan gak berani untuk mencoba hal-hal baru. Ya, memang fixed mindset. Jadi yang bikin salah satu faktor yang bikin kita sukses pengusaha adalah mindset kita. Sementara kawan-kawannya memang sering gagal, sering corot. Itu yang membuat mereka berani mencoba. Gak apa-apa gagal, udah biasa. Jadi dia berani coba, gagal pun gak masalah. Tapi yang pintar ini
Ketika dia coba, nanti kalau aku gagal gimana ya? Nah, itu bikin dia gagal. Akhirnya dia nggak pernah mencoba apa. Termasuk salah satunya, coba aja nanya, nggak masalah. Coba ayo. Mau salah, nggak masalah. Iya. Mau aneh pertanyaannya, nggak masalah. Yang penting aku nanya puas. Jadi curiosity-nya, kepenasaran dia itu terpuaskan. Gitu. Si Ayu naik tapi takut. Ya, nggak apa-apa, Ayo. silakan, nggak apa-apa. Ayo Bu, ada yang mau nanya? Ustadz, kayak mana cara mengubah mindset misalnya kita ini orangnya nggak percaya diri gitu di hadapan orang-orang banyak gitu kan. Sebenarnya kita mau menunjukkan sesuatu itu tapi takut, ada rasa takut gitu, Ya. kurang percaya diri Ya. gitu, mengungkapkan pendapat. Betul. Gimana itu Ustadz caranya? Karena memang guru-guru di sini juga termasuk saya gitu kan. Memang rasa percaya dirinya itu yang perlu dibangun. Tapi ngajar berani ya? Iya, awal-awal takut ya, awal-awal takut ya kan. Anak-anak ya, anak-anak. Coba kalau ngajarin sesama guru gitu ya. Takut ya, jadinya cuma takut ya. Cemas. Takut, cemas. Apalagi menghadapi orang tua gitu kan. Oke. Takut, cemas, khawatir. Apa efeknya sama kita? Ya jadinya kita nggak, Berkembang. iyalah nggak, Satu, nggak berkembang. iya. Terus Ya jadinya nggak puas mau bisa, Ada yang tertahan gitu di dalam dada. iya nggak keluar gitu. nggak keluar. Terus secara kesehatan, Kesehatan, kepikiran. ya, stres, sakit mah, ya. Nah, jadi kalau gini, dia berpikirnya, itu kita apa untung dan ruginya buat aku? Kalau aku tahan-tahan, aku rugi. Nah, saya berpikirnya tidak ada masalah gagal dalam mencoba daripada gagal sebelum mencoba. Tidak ada salahnya gagal dalam mencoba daripada gagal dalam mencoba aja udah gagal. Mau coba aja udah gagal, nggak berani. Itu udah gagal. Kegagalan itu sendiri. Tapi kalau kita udah coba gagal, kita kan sudah mencoba, sudah berusaha. Kalau masalah gagal, berarti itu belajaran. Mindset kita ini benar-benar harus diperbaiki dulu. Dan saya butuh waktu itu pelatihan berkali-kali, bayar itu padahal. Karena saya rajin baca, saya rajin ikutin pelatihan, saya ketemu sama orang-orang yang terbuka mindsetnya. Jadi saya bolak-balik dapetin materi-materi terus. Nah, kita lebih gampang. TikTok banyak yang bagus-bagus, ya kan? Ya follow aja yang bagus-bagus. Saya udah ngeliat udah makin banyak loh ya konten-konten bagus di TikTok. Tinggal kita following yang siapa kan gitu kan. Semakin banyak kita cari itu, yang keluar itu. Kalau kita cari yang joget-joget, yang keluar joget-joget semua itu nanti. Karena itu dia begitulah program yang dibuat. Jadi jangan heran kalau kita searching sesuatu nanti muncul iklan itu mirip deh. Merek itu gitu kan. Ya, misalnya saya cari sepatu, padahal cuma searching itu, tapi akhirnya iklan-iklannya itu lagi gitu. Karena memang itu algoritmanya. Nah, jadi saya waktu itu berkumpul sama mereka yang mindsetnya seperti itu. Ketular saya. Ketemu, kalau kita punya ya sahabat atau Rasulullah bilang, Ali atau siapa, orang itu bisa dilihat dari siapa temannya. Ya. Sama kayak minyak wangi dengan ini kan, lantai besi kan. Jadi teman kita itu jangan itu aja. Cari lingkungan baru, cari orang baru, bergabung sama mereka supaya kita punya mindset bagus. Nah, masalahnya kan kita ini aja yang kita temuin. Sama pula lagi. Apa nggak gini-gini aja gitu? Saya kan Bu Alimah udah ngomongin saya ini mau dirubah gitu lah. Lebih berat kalau mengubah yang sama dibandingkan yang berbeda, itu ada warna dia. Jadi tinggal ngikutin siapa yang kuat-kuatan. Nah kalau gitu kita kuat-kuat bersama lah, sama-sama mau maju. Jadi budayanya adalah budaya sistem yang kita bangun tuh emang membuat kita jadi percaya diri. Contoh, waktu saya ngisi pelatihan komunikasi di salah satu SMA Jakarta, SMA 48 kalau nggak salah, 82. Saya kasih pelatihan, Pak, yang Bapak bilang itu benar. Saya waktu SMP itu pernah ikut studi banding, pertukaran pelajar.
ya student exchange selama beberapa bulan di Eropa. Jadi dia pintar bahasa internasionalnya bagus. Cuma dia nggak terlatih public speaking. Jadi ketika dia berdiri selama 1 menit, diem, ngeblank, ya, apa yang terjadi pada teman-temannya yang seluruh pelajar internasional itu tepuk tangan. Karena itu dilakukan di sekolah mereka. Sehingga ketika tepuk tangan, dia dihargai. Gak ada ketakutan, hilang. Jadi mereka membuat sistem menghilangkan ketakutan anak-anak untuk berbicara di depan. Sehingga akhirnya dia pelan-pelan udah mulai ketakutannya hilang, akhirnya dia bisa berani ngomong. Jadi ketika ditanya kenapa orang yang berdiri di depan, itu mungkin hal yang paling berat dia lakukan. Dan kami menghargai apa yang sudah dia lakukan. Berdiri aja udah kami hargai. Ya, berdiri dia saja sudah kita hargai. Kita kadang, gitu aja pun payah kali. Berdiri aja pun payah kali. Disalahin. Berdiri yang itu hal yang berat bagi kita, kita salahin dia, itu bikin dia jadi takut untuk percaya diri. Kita punya sistem di Indonesia, kalau kita nanya diketawain. Kita nanya aja, ya, salah pertanyaan kita, pasti diketawain. Bullying di Indonesia itu sudah parah banget. Ya. Kalau kita misalnya mau coba nanya, pasti kita takut nanti Jeram aja udah mobil ini, jeram kan. Kita sering nyalain, jadi kita takut nanya karena nanti teman-teman gak suka sama kita, atau kita diketawain teman-teman, atau kita dimarahin guru. Ini dari PAUD sampai kita kuliah berulang. Makanya kita jadi takut. Ya, apa yang saya lakukan? Saya lakukan itu di rumah saya lakukan pada diri saya sendiri. Kalau anak saya suruh tuh ada kita pekan atau bulan yang memang anak-anak harus menceritakan dia berdiri, kami semua duduk tinggal dia. Untuk dia, itu pun belum berhasil. Padahal dicoba, ya. Maka ikutin lomba. Jadi ikutin lomba apa aja yang membuat kita nampil. Mau lomba nyanyi kayak cempreng, biarin aja, lama-lama jadi pede. Saya jujur aja kalau saya itu termasuk orang paling gugup berbicara di depan umum. Tapi karena saya ikut pelatihan public speaking, saya dikasih kesempatan untuk berbicara. Nah, ikut lagi, disuruh jadi pementor di SMP, di SD, di SMA, lama-lama terbiasa. Jadi saya belajar jadi seorang guru gagal. Berarti nanti semester depan saya harus berubah. Berarti tahun depan jangan materi ini lagi. Ini materi nggak suka anak-anak. Saya tambah materi lain. Jadi akhirnya setiap tahun saya mengajar sesuatu yang ada yang baru yang berbeda dengan angkatan sebelumnya, abang-abang. Ada hal yang baru. Oh, joke ini bagus nih. Oh, joke ini nggak diterima ini. Oh, joke saya garing nih. Coba lebih enak lagi intonasinya. Itu saya coba lagi. Jadi saya mencoba membuat sistem ke anak-anak. Siapa yang nanya tepuk tangan ya. Siapa yang jawab benar salah tepuk tangan ya. Karena apa? Menghargai usaha dia. Jadi anak-anak di sini ya walaupun masih ada, tapi setidaknya beberapa anak-anak sudah mulai muncul keberanian untuk berbicara di depan umum. Setiap Jumat itu kita ada istilahnya Ask Yes Student Tell Me. Jadi anak-anak itu bebas berbicara. Tahu apa namanya? TED Talks. Ya, itu forum berbicara, mengungkapkan. Kalau bisa guru punya forum. Buat sistemnya. Misal setiap hari Jumat pulang sekolah, setiap guru presentasi. Kami buat Ask Yes Student Talks namanya, AST, setiap Jumat. Gantian presentasi. Nggak apa-apa, bukan masalah bagus atau tidaknya presentasi, tapi melatih keberanian presentasi aja. Kayak baca buku tuh presentasi. Lega saya, gitu kan? Tapi harus dilatih. Lagi Jumat depan siapa lagi? Jadi terus. Atau setiap hari pokoknya ada yang kita presentasikan, lama-lama terlatih gini loh. Orang pintar karena latihan. Orang berani karena latihan. Orang kaya karena sering sedekah. Sedekah itu harus dilatih. Sedekahnya awalnya dia 1000, lama-lama jadi 100.000 sedekahnya. Jadi everything itu harus ada practice, ada latihannya. Nah kalau ibu pengen pede, ya berbicara terus di depan umum. Nanti gantian, hari Sabtu kita latihan handling komplain ya. Ibu ini jadi orang tua galak. Kan jadi ketawaan sama teman-teman kan. Gak apa-apa kan forumnya asik. Kalau nanti betul-betulan gimana? Kita mau lihat
Bu, kenapa nilai anak saya? Nah, ada guru yang berperan sebagai orang tua marah-marah kan? Ibu, maaf bu, apa yang salah? Ini nilai anak saya, coba saya lihat. Nah, itu ada latihannya, nggak langsung kita jadi marah, ya. Jadi ada forum. Nah, ini yang harus dibiasakan. Kalau kita ada huddle day, ada pelatihan kita sering. Ya, tapi sistemik yang penting, ada praktisnya. Yuk, sepakat kita ya. Kapan mau kita buat presentasi grup? Hari apa, jam berapa? Mulai tahun ajaran ini, dari tahun 2023. Dibiasakan forum percaya diri. Nanti disusun temanya apa, atau temanya bebas. Setiap hari apa, guru terus nampil. Paling lama 15 menit presentasi. Ide-ide brilian untuk sekolah majuan gitu. Oke. Nanti ada lagi temanya handling komplain. Coba dibuat hari apa? Sepakat ini? Kalau kami hari Sabtu biasanya. Sabtu ada. Kalau kami ya Posisinya setiap cuma Sabtu duduk. kami presentasi, tapi memang duduk dia. Nggak langsung Jadi berdiri. Enggak, jadi enggak. kesannya sejajar kayak taklim gitu. Karena orang yang berdiri itu butuh keberanian, ya, butuh effort. Jadi presentasi, makanya kenapa saya kalau misalnya kami diajarin untuk presentasi itu harus berdiri, training itu kami harus berdiri, nggak boleh duduk. Ya. Jadi itu kita buat pola baru. Nanti pesertanya boleh lesehan, tapi pematerinya harus berdiri. Dan itu dilatih supaya dia bisa jalan, maju mundur, ya, mendekati, menyentuh, bermain, lempar, tangkap segala macam. Harus ada. Jangan duduk, beda itu energinya beda, semangatnya beda. Ya. Dibuat presentasi, nyiapin slide, itu kan juga bagian latihan kita. Foto-foto aja dulu masukin, gitu kan? Ya gambar-gambar aja, oke. Misal temanya adalah menyiapkan murid di era digital. Ayo ibu-ibu, gimana nih? Saya punya teknik nih A, B, C, udah 3 poin aja. Ide-ide itu. Jadi kalau kita ada namanya Askia Innovation Competition gitu ya. Kami sampai memacu anak-anak kayak gini. Askia Innovation Ideas Competition. Ya. Jadi every student itu have to come presentation with English, gitu ya. Dan mereka hadiahnya ya ke Amerika, ke Eropa Baru. kemarin kan ke Eropa tadi. Iya. Karena yang di Amerika pada saat itu lagi harus, karena masih COVID itu banyak sekali persyaratan, akhirnya dua-duanya ke Eropa. Gitu. Jadi kita terus gitu ngeluarin, misalnya ini deh ya. Itu kemarin itu anak kenal gitu. Ini hadiahnya. Terasa serum shampoo Danger Treatment. Formula ZPP cepat. Rambut mau ketombe 6 kali lebih lembut. Terasa serum shampoo. Try and just feel it. Ini dua anak ini pemenang Askia Innovation. Jadi yang satu ini ke Eropa, yang satu ke Amerika. Soalnya ini akan diberangkatin ke Eropa aja. Ya. Ini di Paris, ya.
itu untung. Belum lagi kalau dapat motor lagi. Ya kan? Jadi mereka nggak apa-apa, mudah-mudahan dapat, tapi kan nggak semuanya dapat. Cuma satu yang kita kasih. Jadi terkumpul uang banyak untuk anak-anak itu jalan-jalan dari situ juga. Kalau semuanya ngikuti persyaratan itu ada nggak itu? Pakai undian tuh. Tapi tetap kita buat cuma satu kan yang terbaik. Bahkan kita akhirnya pakai undian. Bisa ada 100 anak nih, bagus semua. Jadi diundi. Iya, coba nomor gitu. Strategi kita Kedirian. Tapi efeknya apa? Semuanya berlomba-lomba dapat bayar SPP. Iya, ikut ini yang kesini yang memang syaratnya ada, syarat dan ketentuannya. Seperti saya sampaikan tadi. Jadi bebas aja mereka ngomong apa. Anak-anak itu ada sih di media sosialnya itu mereka presentasi memang. Ya. Ini dia di apa ya satu-satu ya. Jadi kita nih anak-anak itu disuruh presentasi kayak gini. Di depan di aula presentasinya layarnya hebat, ngomong aja terus. Memang kita bikin sistemnya seperti itu. Jadi guru juga harus seperti itu, buatin fokusnya gitu kan. Jadi presentasi gimana Bu? Jadi kita terlatih percaya diri. Kalau bisa juga undang orang lain untuk jadi orang tuanya misalnya untuk komplain dan sebagainya. Jadi harus dilatih. Itu sistemnya. Jadi kita hidup itu by system. Kita terlatih itu by system. Kenapa training itu nggak pernah efektif? Berbeda dengan coaching. Sekarang RP coaching, pembinaan, dilatih, dibuat sistem. Ya saya sampaikan kan kemarin Bu, kita kan dari handphone aja mau pelayanan harus ada sistemnya. Ditagih terus setiap minggu. Nah, itu namanya sistem. Gak ada yang beli. Alhamdulillah ada laporan kan. Alhamdulillah udah beli laptop baru katanya gitu. Itu kasih reward. Jadi masya Allah ya kan. Makanya saya malam-malam dia ngelapor ya kan. Tapi mas sebelum saya tanya sehari sebelumnya gimana Bu Rita udah jadi ini gitu kan beli laptop, karena laptop dia itu tadi dari mulai awal dia ngajar baru pertama kali lah dia beli laptop, dan itu pun belinya itu di butut. Cuma 50.000 tak berapa tuh. Dan selama sudah ngajar itu berapa lama itu bayangkan, karena termasuk guru yang pertama, maksudnya guru yang awalan. Teman-teman tuh teacher trainer itu harus menaikin kemampuan manajerialnya. Manajerial itu ngatur diri sendiri dulu. Ini gimana supaya aku jadi PD itu cemana? Kampung Inggris tahu kan? Pari, Kediri. Tahu ya? Kenapa orang dari situ tamat semuanya udah berhasil berbahasa Inggris dibandingkan dia harus kursus IF selama 1 tahun. Padahal di Pari dia cuma 2-3 bulan aja. Karena sistem yang dibuat di Pari itu jual cilok pun pakai bahasa Inggris. Tukang jual cilok pun emang harus belajar bahasa Inggris ya. Jadi semuanya kedai-kedai pun wah itu juga pakai bahasa Inggris. Can I help you? Ya, jadi akhirnya dia mau nggak mau kita harus ngomong. Jadi itu sistem. Coba sistemnya, nggak efektif, naikin lagi. Kalau gitu duduknya, presentasinya berdiri pakai PowerPoint. Akhirnya semua guru mau nggak mau harus punya laptop. Minimal dia menyiapkan materi, punya kawan yang udah nyiapin. Itu cara salah satunya punya laptop adalah dia terbiasa dengan laptop. Nggak harus punya. Lama-lama nanti dia akan merasakan aku butuh punya laptop, aku butuh. Dan dengan laptop itu nanti dia akan banyak belajar hal lagi. Ya. Kayak saya, kenapa saya harus beli ini gitu loh, mahal-mahal beli ini itu kenapa? Karena emang saya butuh, dan saya hanya menampilkan kalau dengan orang-orang kaya aja, ya, para bisnismen, orang-orang tua, presentasi saya misalnya, saya presentasi Askia misalnya kan, ya saya pakai yang ini lah, meyakinkan memang pantas. Kalau saya lebih sering pakai yang ini. Ini saya bisa ngerjain apa aja, edit apa segala macam. Tapi kalau saya presentasi di depan orang lain, saya bawanya ini. Karena memang kita butuh, bukan karena kita ingin, butuh. Dan dengan ini akhirnya banyak orang yang daftar. Bayangin satu aja orang yang daftar masuk 40 juta. Kira-kira relevan nggak? Relevan nggak? Berapa sih paling? Ya, 6 jutaan. Yang nggak usah baru, yang penting kita punya. Jadi guru itu kalau mau jadi teacher trainer dia wajib punya handphone, wajib punya laptop. Ini senjata. Saya bilang jangan kita mau perang pakai tusuk gigi. Tahu tusuk gigi? Kalau kita kenapa Indonesia menang melawan penjajahan Belanda? Itu bukan karena bambu runcing, melainkan karena senjata yang kita ambil dari orang Jepang. Ya.
Jadi senjata seorang guru itu apa? Handphone. Ibu fotoin anaknya pakai yang handphone harga 1,5 juta atau 1,3 yang second. Foto yang dia memorinya 3, ROM-nya 32 atau 64. Udah kita grup orang tua foto anaknya, kameranya pun bagus. Anak tuh bergerak pun cekret dapat. Ya kan? Atau misalnya kita pakai teknologi yang ya anak-anak rame-rame. Nggak ada yang fotoin saya, Pak. Kok susah amat, letakkan aja di sini. Udah, tinggal lambaikan tangan. Anak-anak sini, track, ya. Masa kita harus kayak gini-gini? Jadi teknologi itu memudahkan. Teacher trainer itu orang kaya. Dia bukan karena apa ya, mahalnya, tapi karena teknologinya. Dia beli teknologi. Contoh, ini saya ada talent. Jadi Steve Jobs itu dia membuat teknologi karena dia tahu kebutuhan orang itu apa. Ya, dia buat ini bukan karena praktisnya, karena teknologinya. Jadi jangan sampai handphone kita orang gerak bebayang. Ya, apalagi ruangannya gelap. Foto kirim ke orang tua. Bu, ini anak ibu, yang mana anak saya mukanya bebayang gitu. Ya, nggak jelas di zoom berkali-kali pun nggak bisa. Nah, jadi ini adalah modal teacher trainer. Bukan saya bilang barang mewah guru, bukan. Laptop sama ini, ya ini adalah senjatanya guru kalau mau jadi teacher trainer, jadi guru kaya. Karena apa, kalau misalnya ini nggak mampu, kita bisa kopikan kembali, kita kirimkan WhatsApp web, bisa di sini kan? Bisa. WhatsApp web. Jadi kita punya 2. Ada ibu yang ngasih komentar, capek kali bu, udah gini, selesai. Kita masih bisa ngechat lagi orang lain, kita bisa gini. Nah itu yang saya lakukan, gitu. Jadi kenapa saya menggunakan teknologi ini? Ini tadi WhatsApp web ada di sini, saya bisa ngapain aja, gitu kan, dengan yang grup segini banyaknya grup kan nggak harus di handphone juga. Nah, ini memudahkan. Jadi semakin teknologi kita mumpuni, makin banyak kita kerjakan, rezeki kita makin banyak. Paham ya sampai sini ya? Ini mau nanya, kan ada yang mau nanya lagi. Di sistem ya Bu ya. Nanti kepercayaan diri apa? Ya. Dibuat sistem kepercayaan diri banyak, nggak hanya hari Sabtu. Kalau bisa ada lagi dengan berdiri, ya. Kalau bisa undang orang tua. Bisa di depan orang tua. Itu level. Jadi leveling. Tahap. Harus Bu, masa kita TK aja anak-anak itu. Berarti kan gagal kita. Habis tahun depan dia di PAUD lagi, tahun depan dia lagi gitu. Berarti kan kita gagal sebagai guru. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita nggak berani menampilkan diri, berarti kita gagal. Harusnya ada leveling. Masa tiap tahun Sabtu aja pesertanya itu aja. Lama-lama udah bosan juga ku. Namanya manusia ya, sifat bosan itu ada. Buat levelingnya. Ya. Buat hadiahnya, rewardnya. Oh, nanti yang presentasi berhasil diundi 100.000. Ibu sudah membuat cuma ngeluarin 100.000 tiap bulan, tapi efeknya kawan-kawan itu dahsyat anehnya. Walaupun cuma 100.000. Susahnya 100.000, tapi teman-teman bisa menghasilkan jutaan. Nah, itu kenapa kami buat. Berapa sih ke Eropa? Paling satu anak 20 juta habis. Gitu kan? Efeknya apa? Anak-anak jadi berprestasi. Semuanya gitu. Itu sampai ke sana gitu. Oke, silakan Bu. Boleh Bu, silakan. Nih, mohon maaf ya sebelum saya sampaikan ke ini, saya sedang mengcoaching yang anaknya ini pengennya ke bisnis, tapi ibunya pengennya anaknya ke saham. Gitu. Jadi saya pertemukan kedua orang tua dan anaknya, ini orang tuanya bisa memahami. Ini pelayanan kita. Ini waktu masih COVID awal, baru buka PPKM. Ya. Nah, jadi akhirnya anaknya, kenapa anak saya melawan Pak? Ibu ada maksa nggak? Jadi saya konseling orang tua. Ini gratis loh konselingnya. Di luar bayar 500.000, psikolog itu 1 jam. 2 jam. Jadi saya melatih anak-anak jadi dekat dengan orang tua. Itu jasa kita. Nah, ibu apa nih yang bisa membuat orang tua sama anak jadi makin senang kan? Itu penting. Sampai anak yang paling bandel pun saya ajak makan ke McD.
Ini bandel ini luar biasa nih. Bukan berarti anak-anak, Pak, nanti jadi bandel semua Pak supaya makan di McD gratis. Oh, enggak. Justru mereka tahu kalau udah masuk McD berarti kau udah parah kali, siap-siap lah kau dikeluarin. Gitu. Anak bandel. Di konseling di BK enggak juga, di wali kelas enggak juga. Kalau enggak juga sama saya bisa membuat dia SP3. Saya ajak makan. McD yuk, Bapak bayarin. Nah, makan ngobrol. Kenapa? Ini Pak penyebab. Oke. Ya sudah, abang berubah ya. Kalau masih lagi abang bakal dikeluarin dari sekolah. Oh, nah, sekarang anaknya diem. Belum ada yang sampai dikeluarin gitu. Belum, karena kita punya level sistemnya ada, Bu. Pertama di wali kelas dulu. Wali kelas nggak sanggup masuk ke BK. BK nggak sanggup ke kesiswaan. Nanti kalau nggak sanggup lagi kesiswaan belum berubah juga, serahkan aja ke Kepsek untuk tanda tangan dikeluarin. Jadi anak-anak tahu gitu, karena anak-anak itu bisa berubah. Cuman kasih tahapan-tahapan pembinaan sesuai levelnya, biar dia paham. Ya. Jadi ini harus kita sampai seperti itu pelayanannya. Bahkan kita juga punya pelayanan untuk pelatihan sekolah lainnya, kayak Aninjam kemarin kan minjem busnya. Ya udah cukup bayar bensin aja, jalan-jalan. Udah dapat pelatihan, dapat kasih bus, kita. Tapi kita cuma SMP. PAUD SD nggak ada. Programnya pelayanan SMP. Kenapa? Benefitnya apa? Kita berharap ada satu siswa yang masuk. Iya. Tapi kita ngeluarinnya besar juga. Satu aja masuk aja beruntung. Nah, ini udah saya tawarin juga ke Bang Topik. Nah, oke. Silakan Bu, tanya. Saya mungkin nanya, mungkin kelemahan saya itu banyak ya di pengelolaan ini keuangan ya. Kalau kita kan sebagai kepala sekolah itu kan ini ya manajerial gitu kan, kewirausahaan ya kan, kompetensinya kan gitu ya kan, harus maksudnya kompetensinya ada 5 tuh kan kepala sekolah ya kan, supervisi sama kepribadian dan sosial. Nah, dalam mengelola ini kan terkait misalnya keuangan kita nih saya itu orang yang selalu punya banyak mimpi gitu. Jadi kan seperti jadi kepala sekolah di Bunaya 7 misalnya gitu kan. Itu mimpinya tuh banyak gitu kan, dan selalu punya target. 1 tahun pertama targetnya apa, 2 tahun targetnya harus gimana di siswa, di guru, di sekolah gitu kan. Tapi tadi terkadang kendalanya itu selalu itu tadi, ketika uangnya nggak sesuai dengan rencana yang ada di kepala kita ini atau impian kita gitu, yang ada selalu gini, buat ini gitu kan, akhirnya minus dia gitu. Minus misalnya kan kita nih kayak kemarin kan, ini guru-guru kalau sudah ada lomba undangan dari dinas guru berprestasi gitu kan, ini sampai maksudnya nolak kenapa lah gitu. Kenapa? Saya pikir kenapa? Pasti ada sesuatu yang memang mereka itu nggak pengen itu karena ada kemampuan yang belum, rasa mereka belum gitu kan. Mungkin membuat karya tulis kan gitu kan. Apa ini yang harus dilakukan gitu kan. Nah, sampai yang kemarin pas hari guru kita lomba ya buat karya tulis yang simple aja, best practice gitu kan. Nah, yang membuat sesuai kriteria yang dari dinas itu kan ada ininya, judul, ada pendahuluan, nanti hadiahnya yang paling bawah 500.000, itulah ini kan. Akhirnya semua tuh buat gitu kan. Sebenarnya strategi saya mempersiapkan nanti bulan 3 biasanya itu undangan dari dinas datang untuk guru berprestasi gitu kan. Nah, namun ini kan tidak sama yang kita bisa berharap ke yayasan gitu kan. Untuk apa? Karena tadi kepala sekolah harus mencari kayak mana. Cuma itu tadi, ketika itu kan kita ini anggarannya nggak ada gitu kan. Berarti artinya mengambil uang yang lain, tapi akhirnya kas itu jadi hampir-hampir nggak ada saving cost kita itu gitu. Misalnya lah ke orang tua kita mau kasih reward gitu kan, buat acara family gathering orang tua dengan guru dengan anak gitu kan, kita buatlah ke sana Pantai Cemara Kembar, ada hadiah reward dari setiap game gitu kan. Tapi dari anggaran misalnya kita ajukan ke yayasan misalnya 10 juta, saya bisa menghabiskan setiap kegiatan tuh bisa 15 juta gitu. Nah, itulah kan kelemahan saya, pengen melakukan yang terbaik terus gitu, anggarannya kurang. Kemudian seperti di PAUD ini, kami kan udah dari tahun 2014 gitu kan membuat PAUD ini. Saya berawal dari rumah saya di teras yang berapa teras kita sekarang kantor itu? 4x4 ya?
Iya, sekitar situ. 4x4. Itulah teras, itulah menjadi teras untuk buat kelas pertama kali dulu dengan guru pertamanya ini dia gitu tahun 2014 itu kan. Nah, dari mulai dia tamat SMA sampai dia udah tamat kuliah 2 kali. 2 kali ngambil komunikasi, mengambil PAUD ya kan. Jadi itu dari yang 4x4 itu gitu kan. Kemudian rumah saya ini akhirnya kamar saya terpakai sampai akhirnya gitu kan, nggak bisa nih. Berarti saya harus nyewa ke sebelah ini. Kebetulan yang sebelah kosong, saya sewa ke sebelahnya gitu kan. Nah, ketika disewa ke sebelahnya juga ini juga terpakai gitu kan. Akhirnya saya kalau seandainya saya demam pun saya nggak punya rumah lagi untuk istirahat gitu kan. Dipakai lah. Dan ini rumah saya ini kan saya belinya kredit nih kan. Kredit 15 tahun. Nah, kemudian saya berpikir nanti ini biasanya orang kalau misalnya kita nyewa ada kemungkinan juga kan gitu kan orang ini perlu bahkan dijual. Rupanya betul dijual sama orangnya. Jadi ketika mau dijual di situ saya berusaha untuk beli secara kredit lagi gitu kan. Jadi kreditan untuk PAUD sekarang ini dua rumah ini kan. Kemudian gitu kan akhirnya saya keluar dari rumah itu, saya ngontrak di depan gitu kan. Nah, untuk pengeluaran ini gitu kan, cicilan ini gitu kan, sekian gitu kan. Terus gitu saya punya guru karena mereka juga 1 harian gitu kan. Berpikirnya nggak bisa kalau kita hitung uang masuknya anak-anak itu gitu kan dengan pengeluaran itu ini minus gitu. Selalu minus. Jadi kalau kita layaknya ini mereka 1 harian dari pagi sampai sore di sini karena anak-anak kami kan full day itu kan. Dari pagi sampai sore di sini. Terus kalau misalnya saya kasih ini kayaknya nggak cocok juga gitu kan. Kalau dilihat dari uang masuk waktu itu gitu kan, saya bisa gaji itu hanya sekitar 800-an, 700-800 satu orang guru. Tapi saya tuh menggaji kalau untuk yang lama atau kepala sekolah itu di atas 1,5 waktu itu sebelum COVID. Kemudian guru yang biasa itu 1. Akhirnya gitu kan uang tabungan saya itu selalu sampai nggak ada lagi uang punya maksudnya uang simpanan. Semua setiap bulan itu nomboi gitu. Nomboi kan. Jadi sampai akhirnya saya habis uang di tangan udah gitu kan. Itu sempat sampailah masa Covid. Sampai masa Covid itu akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain ya kan karena yang namanya di sekolah kami itu selalu orang tua yang bekerjanya itu karena dia bekerja seharian. Bukan mentinggi terkait apa namanya kayak program kami gitu, nggak begitu kan mereka, yang penting anak kami bisa di sini seharian. Nah itulah mikirnya orang tua yang bekerja yang tadi gitu kan. Jadi COVID itu orang tua pada nggak bekerja, akhirnya murid turun hampir separuh lebih kurang. Akhirnya guru-guru separuh lebih itu semua dipulangkan ke kampungnya masing-masing gitu. Nah, itu yang terjadi. Dan yang tersisa itu waktu itu yang yang rela apa namanya gajinya itu turun dari yang 16 ke 800 gitu. Nah, sampai seperti itulah gitu kan. Nah, itulah saya perlu belajar bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan tenaga dan waktu guru, tapi juga kita ini bisa pengelolaan ini kan di sekolah ini butuh perbaikan, butuh penambah apa segala macam gitu. Sementara kita ini kan hanya seorang guru yang ngajar di TK juga gitu. Nah, terus suami juga bukannya pengusaha, tapi suami juga hanya karyawan biasa di sebuah artinya pabrik lah, kerja di pabrik gitu. Jadi memang betul-betul keinginan kuat. Akhirnya kami menggunakan itulah jasa bank untuk bisa ini merintis dari yang 4 meter kali 4 gitu. Nah, jadi yang seperti inilah. Padahal mimpi ini yang di kepala ini udah begini. Saya pantang kali dipancing kayak kemarin tuh. Coba ibu buka full day, biayanya sekian juga. Saya udah mikir nih, TK gitu kan. Udah mikir nih kan masih TPA sama kelompok bermain gitu kan. Di atasnya itu dia kan TK gitu kan. Nah, saya tertantang dengan TK ini bukan apa, guru-guru ini kan bisa mendapatkan bisa sertifikasi kalau TK. Kalau di KB itu nggak bisa gitu kan. Nah, jadi apresiasi mereka ketika ada di sini berlama-lama itu apa ketika nggak ada yang bisa kita tingkatkan lagi seperti itu kan. Nah, jadi itulah sampai itu kesananya gimana ya untuk membuka TK itu yang seperti yang bilang Bapak itu kita jual pelayanan dengan harga dengan uang besar, tapi memang kita sediakan fasilitas layanannya juga ini gitu kan. Itulah kelemahan gimana ya saya ini bisa mengelola ini dengan baik sehingga ini kan gurunya juga bisa apa gitu kan.
sejahtera, terus gedungnya juga bisa kita memuaskan ke orang tua, oh cocok gitu kan. Sementara saving cost kita tuh tak ada gitu. Alhamdulillahnya sekarang ini kalau setiap laporan keuangan itu dari bendaharanya ada saving cost itu sekitar misalnya 2 juta. Tapi itu pun kadang-kadang kan masukkan, misalnya kami rapat atau kayak semalam kami rapat di sini sebuah biaya sekian, itu kan masukkan kayak ini gitu kan. Ini kan nggak dimasukkan dalam pengeluaran ini gitu kan. Jadi ada 2 juta apa gitu kan. Jadi saya mikirnya kayak mana kita nih bisa lebih baik lagi dengan kondisi itu tadi gitu. Jadi oke, saya bilang sama guru TK tuh, saya nggak usah lama-lama jadi kepala sekolah. Makanya saya bilang itu kan, dari sekarang 5 tahun saya ini membiasakan teman-teman itu untuk mandiri, untuk bisa jadi kepala sekolah pengganti saya bilang gitu. Nah, jadi kedepannya saya udah berpikir tuh, ini kebutuhan public speaking supaya apa nanti kedepannya kalau ada parenting nanti sama ini kan mungkin kalau POMG saya ngisi gitu kan, ini kedepannya siapa nanti guru yang bisa untuk mengisi POMG gitulah mikirnya, supaya nanti bisa setelah nggak ada saya mereka juga siapa aja udah siap gitu kan. Nah, seperti itulah mikirnya. Cuma itu tadi selalu lah yang ngabis juga gitu. Saya bilang saya ini kepala sekolah mungkin bisa jadi uang tuh maksudnya nggak habis. Setiap laporan masuk dari yayasan Al-Hijrah sekian, pengeluaran sekian, setiap buat acara selalu saya ini minus. Kayak mana itu Pak Yudi? Pak Wahyudi. Ya, jadi ini bagus buat teman-teman tuh berpikir aku nggak jadi guru aja, aku bisa selevel dengan 25. Ya, tapi kita belajar dari 25, nggak boleh keluar karena kita ada yang mau kita pelajari. Jadi kita banyak sekali ya hari ini kita mindset kita itu, kenapa kita sekolah? Untuk kerja. Kenapa kita kuliah? Untuk bisa gampang kerja. Terus setelah kerja apa yang harus kita lakukan? Berhenti belajarnya. Karena target utama kita terlalu pendek, kerja. Tapi kalau kita ingin punya cita-cita besar, aku harus punya bisnis ini, aku harus punya ini dan itu, sekolah yang bla 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 bla, itu harus punya. Jangan berpikir kerja dan adanya, ya harus punya mimpi-mimpi rumah besar, ya, atau mungkin rumahnya sederhana tapi kemudian fasilitasnya luar biasa. Harus punya mimpi-mimpi itu. Dan 25 sudah punya, cuman 25 masih baru di tahap proses, dan prosesnya memang lama. Butuh apa? Nih, lihat teman-teman singkat ya, jadi ada shortcut. Kalau 25 udah berapa tahun Bu ya? Berapa tahun itu? Ngajar dari awal dari sampai tahun 2001 itu mulai mengajar lah, mulai belajar 20 mengajar. tahun ya kan, 21 tahun gitu loh. Dan teman-teman nanti 10 tahun aja cukup untuk punya TK sendiri gitu, supaya ada sertifikasi gurunya. Nah, KB ini memang kalau memang seperti itu dinaikkan levelnya, naikkan, tidak masalah. Jadi ini dia, kita harus punya kemampuan manajerial. Ya, saya materi ini laptop untuk presentasi aja, materi saya semua di sini. Jadi saya searching aja di sini ya, managerial skill itu satu. Ya, kemudian satu lagi kita butuh financial literacy. Teman-teman, kita dari awal aja untuk self management aja nggak diajarin sama orang tua. Ya, self management kita lemah di Indonesia karena tujuannya cuma kerja. Ya. Jadi kemampuan emosi nggak punya, kemampuan yang lain nggak punya, public speaking nggak punya. Jadi guru orang sejahtera itu, saya bukan bilang kaya ya, karena sejahtera itu punya standar masing-masing. Orang yang sejahtera itu ilmunya banyak. Ya, saya salut kalau ngeliat podcastnya Pak Dr. Indra Nugroho gitu kan, Wiryawan dan yang lainnya. Ini gila nih orang ngasih baca buku tiap hari, tiap minggu tuh ada aja baca buku tuh. Nah, dan akhirnya saya memahami kenapa kita baca buku bukan cari di internet, karena buku itu lebih lengkap. Misal financial literasi, kemampuan literasi finansial kita itu lemah di mana? Kita nggak jago untuk mengatur uang, kita nggak jago masukan dari mana. Yang kita jago cuman ya kita debit aja kan. Kita nggak tahu di finansial itu ada resiko. Terus dipahami ada resiko. Ya, kemudian bagaimana kita berspekulasi, kalau aku buat kayak gini tiba-tiba nanti COVID gimana? Itu harus punya. Kalau misalnya orang tua nggak bayar SPP, nggak lunas nunggak gimana?
Ada kemampuan itu, bukan sekedar kita bikin usaha, ya. Kemudian nanti gimana returnnya, cash flow-nya, kan bahasa-bahasa asing nih kan. Padahal ini kita harus punya, kita harus belajar ilmu ini. Investment gimana, meminjam gimana, dari bank gimana, bank punya risiko. Kalau nggak lunas ditarik dan segala macam, denda segala macam, harus dipikirin resikonya. Jadi ini kemampuan yang harus 25 dan kawan-kawan miliki. Bayangin sekelas Capsek aja harus punya kemampuan ini. Wah, kita masa jadi guru-guru aja mau kapan jadi Capseknya? Bisa jadi kita kalau tiba-tiba disuruh jadi Capsek nggak punya kemampuan, malah jadinya mundur TK kita. PAUD kita mundur gitu. Nah, ini 25 harus memang menyiapkan teman-teman di atas rata-rata, guru TK, guru PAUD rata-rata. Tapi jangan dibiarin, kasih mereka bekal, ya. Finansial ini harus dibekalin gimana ngatur uang, karena mohon maaf, orang Indonesia bukan nggak bisa kaya, cuma nggak bisa ngatur uang. Uang habis. Jadi gaji itu hanya untuk menutup utang. Itu salah, kesalahan luar biasa. Nanti ada banyak, saya ngikutin follow itu ada beberapa tentang finansial, ya. Pelajari dari dia gimana saving. Gini misalnya, kalau mau bikin bisnis, usaha apapun, kita harus punya 3 bulan operasional ke depan. Bisnis kita itu operasionalnya 5 juta, maka kita harus punya minimal saving 15 juta. Itu minimal. Nah, kalau misalnya PAUD itu bisnisnya bisnis apa? Tahunan. Maka kita harus punya saving uang free cash, uang cash. Uang memang ada uang gitu loh, tinggal narik. Itu harus selama setahun. Itulah namanya bisnis. Kalau kita cuma 3 bulan ke depan, itu namanya konyol. Bunuh diri, bisnis bunuh diri gitu. Kalau misalnya cuma bisnis makanan boba-boba, ya 3 bulan ke depan siapin. Saya diajarin 3 bulan. Tapi kalau yang sifatnya bisnisnya tahunan, siapin cash selama setahun itu. Nah, makanya kita perlu ada, ini siapin RAB-nya. Jadi jangan bikin semangat, enggak, rancang dulu. Orang yang enggak mempersiapkan, ya, orang yang enggak merancang persiapan berarti merancang kegagalan. Dia udah siap bunuh diri itu namanya. Ya. Nah, gini dia, sikapnya gini. Sederhananya, ya saya ajarin ya, pelan-pelan ya. 1, kita bikin sederhana aja, nggak usah keuangan yang ribet gitu loh. Misal, berapa sih kos pengeluaran kita mau bikin 1 kelas TK? Coba sewa, sorry. Ya, sewa atau kontrak rumah, ya kan? Setahun. Kredit nih, pengeluaran berapa kita gitu? 1 bulan. 1 tahun. Kan pembelajaran 1 tahun jadi. Kalau 12 juta. Kalau misalnya lah kan kita mau buka TK, saya berpikirnya gini, kita kan lihat pasar gitu kan. Pasarnya dekat-dekat kita di sini gitu kan, ada abonenya 7 gitu kan. Saya tipe orangnya, tadi walaupun kita punya sendiri, kita mainnya pengennya sehat, harus ada jarak gitu. Jadi saya pengen buka TK itu tidak mau di dekat situ gitu. Nah, karena itu tadi lah, mungkin tidak pengen dekat situ, tapi pengennya itu berjarak gitu, walaupun tidak terlalu jauh, misalnya 1 kilo gitu kan, 1 kilometer gitu kan. Nah, saya mau tanya sama teman-teman, kalau ada orang jual boba di sekitarnya jual apa? Jual boba juga. Coba perhatikan jualan-jualan, pasti berdekatan. Karena memang bisnis itu adalah persaingan. Bukan berarti kita ini ya, maksudnya gini, menjaga ini nggak perlu gitu ya. Berarti ibu bukan pembisnis sejati. Iya. Nah, ini mindset. Pembisnis Ibu nggak sejati. salah, karena ibu terlalu baik. Yang namanya guru jadi takut. Jadi ilmu bisnis itu sebenarnya dibilang tegas, bukan jam memang. Tapi gini, kami lah, pasar kami, ini lu deket kali ini, nggak sampai 1 kilometer. Kenapa kami letak di sini? Emang karena di sini tempat yang strategis, yang menurut kami murah. Kami bukan cari tempat yang pasar, enggak, murah.
Ini dulu 2 tahun 3 tahun kosong. Setelah Carnegie pindah ke Yang Lin Plaza, dijual murah 1 tahunnya. Kami ambil 3 tahun. Padahal strategi kami cari yang paling murah, bukan pasar. Kalau pebisnis itu gimana supaya barangnya laku, maupun di tempat yang orang tak ada, tapi orang rame-rame. Nah itulah skill. Jadi kita jangan cari yang mudahnya. Sini banyak orang, enggak. Buktinya anak-anak kami banyak dari rantau. Bikin, ya. Pasar itu sekarang beda. Zaman bisnis zaman sekarang dengan zaman yang dulu itu beda. Zaman dulu orang karena keterbatasan transport, keterbatasan informasi, nggak tahu dia. Kalau sekarang informasi bebas, tahu dia dari media sosial. Bagus ini rantau nggak ada, udah aku kemari. Akhirnya apa? Muncul usaha baru asrama, muncul usaha baru catering, muncul usaha baru laundry. Dan itu kita harus siap fight. Berarti mindset saya salah ya, artinya menjaga perasaan Nah. yayasan Al-Hijrah gitu, jangan Kami lakukan ini kenapa? Karena kami pengen Al-Ulum maju juga. Kenapa? Ketika kami seperti ini, coba lihat Al-Ulum akhirnya buat sesuatu yang baru, buat baru. Dia lebih bagus, coba akhirnya jalan di depan itu kan baru tuh. Zona sekolah kan baru. Kami senang. Kalau enggak, kayak gitu-gitu aja Al-Ulum nggak akan berkembang. Jadi persaingan itu adalah sehat. Karena kita jangan ngambil nanti saingan itu buruk. Enggak. Siapa bilang persaingan buruk? Karena kita mindset kita cari yang buruk-buruk aja. Coba kita bersaing dengan sehat, bertanding dengan sportif. Kami nggak ambil pasar. Kalau kami melakukan ini, Bu, kami bersyukur. Kenapa? Kami ingin menyindir yayasan-yayasan yang tidak mau berkembang karena asik cari untung. Kami mau membangkitkan sekolah-sekolah Islam lainnya yang selama ini sekolah Islam belum pernah masuk 10 besar UTBK Sumut. Cuman CTF. Dari 10 sekolah yang UTBK terbaik di Sumut, cuman CTF. Tapi CTF dananya nggak terbatas. Memang anak-anak yang kurang mampu tapi mau belajar, ya wajar, ya kan? Akselerasi, iya. Dari 10 Bu, cuma 1 sekolah gitu. Itu pun bukan sekolah Islam, menyatakan sekolah Islam, CTF, sekolah umum. Nah jadi kami ingin banyak sekolah Islam itu mulai turun karena yayasannya bukan pebisnis ulung, memang dia seorang pendidik. Mendidik mindsetnya ya udahlah, kasihan masukin, nggak apa-apa nunggak orang tuanya susah, mati kita. Kayak tukang kedai, banyak kedai tutup, kenapa? Udah kasihan dan dibonkan aja. Akhirnya dia stroke kan. Jadi saya baru dapat Bu di sini tuh Bu, ilmunya ngeri banget. Karena memang itu diajarin berbisnis, bukan jualan. Nah jadi nggak masalah pasar dimanapun, bahkan bisa jadi pautnya ibu anak yang dari Batang Buis pun akan nyekolahin di situ karena Batang Buis ada orang kaya juga, jangan salah. Bahkan mungkin yang dari Tuasan nyekolahin anaknya ke sana ya. Banyak sih dari jauh-jauh, bahkan kalau murid kami itu di PAUD ini karena mereka cari 1 hari itu mungkin kan murid kami itu dari jauh-jauh, bukan dari sekitaran situ gitu kan. Cuma sama ini kan dari KB kami itu 10 orang itu pasti menyumbang ke TK, masuk ke TK. Otomatis kan ketika kita buka TK itu kan mensupport kita. Otomatis kan dulu 15 orang, pernah kan 17 orang itu dari KB itu masuk ke TK Bunaya 7. Nah, gitu. Balik ya ibu yang support ya. Harusnya kita support ibu. Tamat dari TK masuk SD ibu gitu. Itu nggak ada SD kita kan. Jadi gitu. Niat ibu itu mulia. Dalam bisnis itu bagaimana kaya tapi mulia. Ya, ini teman-teman ya, gini, bukan pilih sakit atau sehat. Ya, maksud saya gini, kita sering kena mindset gini. Kau mau kaya tapi keluargamu berantakan, atau mau sederhana tapi keluargamu utuh? Salah ya. Atau itu salah ya? Salah. Aku mau kaya tapi keluarga utuh. Sejahtera. Nah itu dia. Itu yang harus dipahami ya. Jadi nggak ada istilah mau pelan-pelan tapi selamat atau kencang-kencang kecelakaan. Nggak bisa itu mindset pebisnis itu. Aku mau cepat tapi selamat. Ada cara? Ada. Gimana caranya? Ya pelajari.
Nah masalahnya ada pelajari, berat juga ya. Itu nggak bisa mindset kayak gitu. Fix. Ya jadi ngefix dia. Nah jadi kalau kita seperti ini ya hitung-hitungan lah. Nanti kalau di sini mahal, dekat sana yang murah, ambil yang dekat. Jadi jangan terjebak sama persaingan, takut persaingan, karena rezeki Allah sudah Allah atur. Itu nanti berhubungan dengan akidah kita, bukan ini kita nggak percaya. Tapi ini kan namanya dalam kita, niat kita adalah memperbaiki diri kita. Dengan itu orang juga akan memperbaiki diri, bersaingnya sehat. Belum ini ya, Ya, mungkin dengan kayak gini terbuka. Jadi selama ini selalu saya sampai kan misalnya orang dinas, Bu Halimah kenapa nggak di sekolah Bu Halimah aja dikembangkan gitu kan. Bu Halimah buka TK, Bu Halimah sertifikasi, bisa pindah ke TK Bu Halimah sendiri gitu. Tapi saya selalu mikirnya, saya sudah lama di Bunaya 7 ini, bagaimana nanti perasaan mereka gitu gitu. Selalu seperti itu. Jadi selalu seperti itu, yang sehingga ya udah gitu kan. Selalu kalau pikiran saya itu ada 100%, itu 80% itu ke TK, 20%-nya ke sekolah saya sendiri gitu. Berarti ibu masih pendidik, masih teacher, belum teacher trainer. Sebenarnya harus dirubah saya. Ya. Jadi ini ibu tuh nggak enakan orangnya, ya. Jadi sungkan, nggak enakan, ibu terlalu kuat, tidak berani bilang enggak, pengennya buat orang senang, orang yang sudah ibu, orang percaya sama ibu pertahankan. Jadi ibu menyiksa diri sendiri. Saya udah diajarin coach saya, mau sampai kapan bilang nggak enak atau nggak mau, nggak sungkan sama orang. Sementara kau menyiksa dirimu, sementara kau nggak berkembang. Justru kalau ibu berkembang, ibu akan lebih banyak berkontribusi dengan sekolah sana. Kalau ibu lebih kaya, ibu akan berkontribusi lebih banyak, bisa bermitra. Nah, sekolah kami itu bukan untuk bersaing, tapi ngajarin orang dulu, habis itu kita bermitra. Contoh ya, sekolah Kristen itu, ini saya dapat memang karena guru kita ada di Sutomo. Sekolah Sutomo itu kerjasama sama Metodis sama sekolah yang lain. Kalau siswa Sutomo itu membludak, kemana mereka buang? Ke Metodis. Jadi Sutomo itu di situ kerjasama, nggak khawatir, nggak bersaing. Dan misalnya Sutomo itu adalah premiumnya, ya kelas A-nya, maka kelas B-nya ke sana. Jadi tidak ada persaingan. Misalnya ini, ya. Orang kalau kemudian mau ke Asia, kalau nggak lulus, kami arahkan ke Al-Ulum. Dan Al-Ulum aja. Ada persaingan di sana? Enggak. Masa Bu? Udah datang mobilnya? Oke. Ibu ada datang? Belum? Oke. Siap. Nah, karena saya jadi jam 10. Tapi kita lebih karena ada. Ini saya sampaikan. Jadi gini Bu, pikirnya, ketika ibu buat TK juga, itu nggak akan jadi saingan buat mereka. Kalau ibu keluar dari situ, sekolah itu akan tetap maju, karena mereka punya sistem. Ibu harus bangun sistem itu bagus-bagus, dan ibu didik. Dan selama 10 tahun, 20 tahun, ibu harusnya punya kader baru. Saya udah nyiapin siapa wakil kesiswaan saya, kalau nanti dia punya lagi sekolah lain, saya harus nyiapin. Itu namanya leader. Kan, manajer leader skill itu ada lagi loh. Manajer skill, banyak kali kita yang belum dapat nih, ya dari sini. Nah, lihat tuh finansial nih, investmentnya mana. Jadi nggak usah takut kalau itu akhirnya kita keluar jadi bangkrut, enggak. Allah sudah tetapkan yang terbaik, Allah akan jaga lidah. Nah masalahnya ibu dikasih amanah ini, kenapa nggak ibu kembangkan? Dua-duanya nggak berkembang. Harus semua memilih. Kalau memang ibu udah saatnya udah ketemu, tinggalkan itu. Tapi udah ketemu yang lebih bagus dari ibu. Nah ibu kembangkan yang ini berikutnya. Nggak apa-apa naikkan ke TK. Semakin banyak bisa jadi itu nanti daerah pendidikan. Ya, Wak Dendang itu jadinya banyak sekolah-sekolah bagus. Dari meteorologi sampai dengan jembatan itu